buat di area belakangnya. Tapi gamenya udah dimulai nih ya. Kita langsung menuju ke gamenya aja Liga ya. Dan map pertama langsung map panjang bro. Bentar. Waduh, langsung ya, dia bakal langsung ke trench line. Yes. Ini bang aja trench line nih. Nah, lu sedikit aja gambarin deh bang. Trench line menurut lu gimana nih? Attacker defendernya? Trench line ini map imbang. Map balance. Ya, map balance betul. Dan aku minta teman-teman kalau misalkan suara game yang kecilan infoin aja. Nanti suara gamenya bakal digedein teman-teman ya. Ya, betul. Kalau suara gamenya kecilan. Ya, dan ini kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau gue salah ya. Ini kalau nggak salah ini untuk mapnya sendiri untuk di game yang pertama itu dari tim bala-bala ya yang milih ya mapnya. Oke. Kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau nggak salah. Betul. Kalau saya tuh tim bala-bala yang milih mapnya, tim triple A itu milih side-nya. Nah, kalau kita lihat, nah ini by the way ternyata berarti kalau kita lihat berarti dari arah tim bala-bala berarti berada di arah attackernya nih. Sementara dari tim triple A berada di arah defender ya. Oke, berarti triple A milih arah defender untuk di arah trench lainnya. Ini bakal seru banget harusnya bang. Yes, bener banget tentunya ya. Kita menuju ke arah dari squad KCG dulu untuk di arah objektif A-nya ya. Mereka lagi coba fokus buat nge-defend dulu. Tapi serangan sepertinya dari tim Triple A juga cukup intens nih dari beberapa spot yang bisa kita lihat buat saat ini ya. Dimana smoke juga nampaknya cukup tebal ya. Udah di spot di mana-mana. Di area luar pun nampaknya defender mulai terkikis dan ini menarik banget ya. Berkumpul di area luar sebelah kiri ya, Lik ya. Di area ini warungnya Bu Ida ya. Ah, itu dia warung yang biasa kalau warteg bora-bora tuh 10.000 lengkap ya. Nah, itu dia ya. Ini ngumpul banyak banget loh. Ada sekitar 3 squad di situ yang coba untuk masuk ya. Bahkan Mas Dean, Mas Adonan ya dan kawan-kawan itu semua berada di sana. Betul. Nggak, ini ketahuan banget ya. Ini dari bala-bala. Nggak ada yang mau buka. Bro, nyerang dulu dong gitu. Dia katanya semua pada ngumpul, nggak ada yang buka ya. Dan nampaknya oke, akhirnya bakal masuk ya. Dia ngambil dari samping ternyata nih dari bala-bala. Jadi nggak yang langsung strike dari tengah ya. Cuman kayaknya udah kebaca nih buat para pemain dari tim Triple A Clan. Mereka udah melihat mereka dari samping dan nampaknya udah mulai masuk duluan nih. Nampaknya beberapa pemain udah mulai masuk ya kalau dari arah tim bala-bala. Terutama lihat di arah pojokan dari Sisil juga masuk di pojokan nih. Nampaknya udah bener-bener di posisi mediknya aja. Jadi bener-bener di support sistemnya, memberikan heal, tapi kayaknya udah mulai diambil lagi pelan-pelan nih sini oleh bala-bala. Udah mulai coba mengkerubuni dari tengah juga. Dan Triple A sekarang harus mulai gercep lagi. Dan kita juga udah ada pergerakan tank katanya yang udah dimainkan oleh anak-anak dari tim bala-bala nih. Nah, itu dia. Kita bisa ngelihat ya, segmen A-nya udah mulai terdeplet nih ya. Bahaya banget buat teman-teman Triple A. Dan mau kita lihat juga seorang Yoke di sini masih coba untuk proning dulu aja. Bentar, itu dia kendok ternyata ya. Mas TP yang masih stay untuk bisa hidup menuju ke area objektif A-nya. Tapi tampaknya serangan di tim bala-bala nggak bisa dinetralisir ya. Mereka mulai tenggelam dalam lautan penyerangan dilakukan oleh teman-teman dari tim Triple A. Dan saat ini Triple A bakal masih stay aja di area balik objektif A. Dan mereka sepertinya harus coba untuk ekstrak menuju ke area objektif B. Karena untuk saat ini tim bala-bala berhasil nge-capture dan mereka hanya berkurang tadi sekitar 20-an nyawa ya. Jadi bener-bener efektif banget ya. Bener. Oh, ternyata emang itu strateginya tuh dari tim bala-bala. Jadi mereka nggak perlu buru-buru ya kan. Mereka coba langsung aja pelan-pelan dari samping. Ketika udah kumpul semua baru dihajar. Jadi bagus banget ya. Dan kalau kita lihat emang so far emang terbukti ya squad 2 ini emang berbeda squad kompenya banget ya buat dari tim bala-bala. Kalau kita berkaca dari dari jumlah kill pun juga tadi emang dominan banget dari squad 2-nya dari bala-bala ya, dari Mas Mada, Bion, Esther dan juga dari Bobacot ya sini. Jadi emang bener-bener menjadi kuncian banget ya buat tim bala-bala. Dan lu lihat ya tim bala-bala kompak banget ya. Mereka tuh kayak bener-bener kayak oke, pelan-pelan nunggu ramean dulu di samping dihajar. Dan itu nampaknya menjadi keuntungan besar karena nampaknya dari tim Triple A agak kepecah nih fokusnya kalau gue perhatiin nih. Mereka kayak bener-bener mencar-mencar, ada yang di kiri, ada yang di tengah. Dan akhirnya malah jadi kesulitan ketika mereka baru sadar anak dari bala-bala udah ngambil dari flanking dari sebelah kirinya, sebelah kanan dari attacker side-nya nih. Benar. Ini emang kalau kita ngelihat ya, ini adalah template serangan biasa yang dilakukan oleh teman-teman dari attacker side ya buat di arah trench line ya. Mereka bakal memutar dari area sungai menuju ke area objektif. Dan tadi wah itu seorang Bion ya ngebuka dengan toxic ya. Dan sekali lagi Toxic sama Stinger itu punya gameplay yang beda. Toxic itu emang lebih cenderung agresif karena emang skillnya sendiri kan buff ya buat ningkatin handling. Jadi emang pertarungan jarak dekat Toxic tuh bakal come in handy banget dibandingkan Stinger yang emang lebih pasif dari segi penyerangan karena emang fokusnya lebih ke support gitu kan. Dan untuk saat ini B1 ternyata yang bakal jadi tujuan utama buat teman-teman tim bala-bala. Sedangkan Forsaken ya, kita bakal coba untuk melihat kembali permainan Forsaken tuh saat ini bakal coba untuk melaju
dan masuk menuju ke area B2 ya. Oh, sayang sekali harus take down, lawannya banyak banget karena ya ini pertarungan antara 5 squad melawan 5 squad ya. Jadi lawan itu bakal banyak banget, so prepare banget. Dan di sini, wow, ini menarik banget ya. Ada F12K yang udah dipergunakan untuk di area rumah B1 ya. Nggak ada yang mau masuk. Dari tim Triple A nggak mau masuk dari area depan, tapi di belakang Tierisen mulai kelihatan. Oke, mulai coba untuk volley up lagi, namun udah berhasil di take down oleh sebuah granat. Dan nampaknya ya masih ada tubuh revive yang bisa dilakukan di area objektif B1. Namun jelas ya teman-teman bala-bala itu kekurangan pemain dari B1-nya, sehingga capturing-nya tuh tidak bergerak cukup cepat sebelumnya, dan saat ini baru bisa berkumpul kembali dan mereka mulai mencicil B1, tapi B2 juga dilakukan secara bersamaan. Iya bener-bener, ini kayaknya emang dari Magden emang nyuruh per second, ya kan. Dah, lu di atas, rusuin dah tuh, bunuh-bunuhin semua yang ada nongol ya. Karena emang pembagian tugas juga kali ya dari arah bala-bala ya. Counternya spotnya dari Mas Dean, kelihatan banget ya dari Execute yang bener-bener coba untuk nge-capture setnya. Lalu juga dari Adel yang memang ya seperti biasa ya, maklum lah yang namanya juga Execute sama Adel ya, perkedel ya. Jadi emang satu kesatuan gitu, biasa lah ya. Emang kalau udah sehati itu udah cocok banget mainnya gitu. Nah, kalau Mas Dean ya udah dia bagian yang nge-lead as a whole-nya. Sementara Forsec kan udah lu maju ke depan dan lu abis semua orang yang ada. Jadi pembagian tugasnya dapat money dari bala-bala nih. Dan ngomong soal capture, di kita juga nampaknya udah mulai cukup berhasil ya dimainkan oleh dari tim bala-bala, dan nampaknya Triple A nampaknya dalam masa besar, tapi nampaknya B2-nya masih bisa dikontes. Tentu saja berkat dari backupan dari squadnya dari Evaga dan Predator yang Cawiguna bersama dari Dylan Pros yang menampaknya berhasil untuk memberita kembali B2-nya nih bang. Nah itu dia ya, dan kita lihat juga ya, Evaga ternyata masih sangat-sangat agresif untuk saat ini ya, menggunakan Toxic ya, sama seperti Dion. Ini bakal menarik banget kalau mereka tuh berhadapan ya, cuma tadi aku lihat beberapa kali belum sempat ketemu Dion sama Evaga. Ini menarik banget karena mereka tuh mirroring ya dari segi operatornya, itu sama-sama menggunakan Toxic, dan aku menantikan banget mereka sampai bertemu. Dan saat ini nampaknya tuh dari B2 berhasil di clean up, dan B1 pun nampaknya bakal kembali ya menjadi milik buat teman-teman dari arah tim Triple A, karena ternyata tim bala-bala mereka nggak bisa memberikan serangan secara bersamaan dan mengakibatkan mereka harus mengulang kembali progres yang udah mereka lakukan di 2 titik sebelumnya. Ini bakal menjadi PR kembali, apalagi ya dari seorang Evaga sendiri masih bisa untuk muter-muter untuk di area objektif B2-nya, melakukan cleaning up kembali dan bakal mulai bergerak dan berrotasi menuju ke arah side B1-nya. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Bion langsung bangkit ya. Bisa langsung perform lagi di sana, mendapatkan tadi double kill juga. Dan kita juga pasti dari Dylan Pros juga pasti sudah mulai bergerak dulu, coba untuk langsung mulai reset lagi lah. Dia mengulang kembali sini, dan aku sempat mulai bersin-bersin dulu aja. Dibersin-bersin sama Dylan Pros, langsung triple kill. Bersin aja sama Dylan Pros, gak pakai lama. Ini tadi gue bilang kan makanya bangga Dylan Pros kalau udah urusan soal kompe nggak usah dipertanyakan bro. Ini emang udah the best banget untuk urusan kompe-nya, nggak mau kalah, dan mereka pun juga udah berani keluar nih di sarangnya nih. Dan apakah dari arah dari itu juga harus mulai riset lagi aja, mencoba untuk mulai mencari lagi momentumnya. Dan dari tim bala-bala juga bakal coba untuk mulai berkumpul lagi maybe ya, mereka bakal kumpul lagi, coba untuk nge-flanking lagi, mencoba bercek lagi dari arah B1 dulu katanya nih bang. Yes, bener banget ya, ini mengulang lagi progresnya, tapi untuk saat ini tampaknya mereka udah melakukan hal yang sangat baik ya. B1 ini kayaknya bakal cukup mudah untuk mereka kuasai, dan B2 pun nampaknya udah mulai progres ya, dimana mereka mengirimkan 2 squad ke tempat yang berbeda dan mulai melakukan capturing moment nih. B1 nih dikit lagi udah full nih, tapi B2 kayaknya bakal jadi PR. Namun dari teman-teman Triple A mereka mulai menguatkan lagi posisinya untuk di area dari B1-nya ya, dimana dari seorang Haide kayaknya tinggal sendirian. Teman-teman masih di area luar, di dalam dia sendirian, terus saat ini masih bisa bertahan ya, tentunya dengan menggunakan thermalnya. Dan thermal itu penting banget sih buat di area trace line ya, karena kan area cukup kebuka. Tapi mungkin harus berhati-hati lagi sama smoke ya, soalnya kalau misalkan smoke-nya dibuka itu buat penggunaan thermal tuh nggak terlalu kelihatan karena keganggu sama smoke yang di pop up. Dan saat ini B1 untuk di area rumah dalamnya masih memiliki 2 pemain dari tim bala-bala ya, ada Mas Dean dan juga Mas Aide yang bisa berkumpul di sana. Sedangkan B2 sepertinya bakal menjadi progres yang cukup berat untuk teman-teman tim bala-bala menuju ke sana lagi, Liga.
Ya, kelihatannya sini emang dari tim bala-bala lebih sekarang lebih bener-bener fokusin satu set banget ya. Iya. Meskipun sebenarnya emang tadi di awal pun juga demikian ya dari tim bala-bala ya. Mereka juga startnya kan coba ngambil B2 dulu, lalu muter ngambil ke arah B1. Dan sekarang mereka bener-bener semua ngumpul untuk ngambil ke arah B1-nya. Ini menurut gue sih cukup pintar sih dari arah bala-bala sih. Mereka kayak udah riset dulu aja ya kan. Apalagi juga pasti dengan ada recon di sana, pasti ya udah ibaratnya biar lu respon cepet lagi ngumpul sana. Tapi ternyata kali ini strategi udah kebaca nih. Aman-aman dari triple A udah sadar nih. Ini bala-bala suka ngumpul mulu mainannya nih. Jadi ketika dia mati satu orang, pasti itu udah ramai di sana dan terbukti kan semua lari ke arah B1 dan ke counter lagi dan akhirnya gagal nih dari arah bala-bala ngambil ke arah B1 ya. Nah, ini gue penasaran sekarang nih bagaimana caranya dari Mas Dean nih untuk mengumpulkan lagi semangat buat teman-temannya karena ini udah PR banget dan nampaknya ada tank yang udah mulai bergerak nih. Coba pikir area dari sampingnya, coba untuk mulai ngebersihin area B1-nya nih, Bang. Nah, itu dia. Tank ini bakal sangat-sangat berpengaruh ya untuk mereka bisa ngezoning untuk di area B1 karena jalurnya tank sendiri cukup dekat dengan B1 sedangkan B2 itu bakal jadi PR sendiri. Namun yang jelas at least buat saat ini tanknya ini udah mulai dapetin beberapa pick off dari area pinggiran nih. Kita bisa melihat ya untuk mesin gun dari tanknya udah berhasil menambah beberapa main, bahkan ya dari main cannonnya juga berhasil mempick off beberapa main. Sedangkan kita bisa melihat ya Demiga, ada Babaluf dan juga Asteris ini squadnya dari Mas Mada ya yang udah mulai berkumpul di sini. Sorry, dari squadnya Beyond yang udah mulai berkumpul. Sedangkan waduh, sepertinya dari Tiarisen dan juga dari Mas YB nih udah mulai dikirim ya untuk menuju ke B2 dan mereka berhasil cleaning up ya. Dan Asteris pun yang melihat situasi udah nggak bagus coba untuk mundur lagi dan menunggu teman-temannya redeploy ke arah posisinya buat saat ini. Dan B1 sepertinya bakal menjadi tujuan utama ya buat saat ini bagi teman-teman tim bala-bala, dimana tanknya pun udah mulai masuk ke area tengah. Tapi hati-hati, HP-nya udah low banget, tinggal satu kali AT4 aja meneduk nih ya. ADS dipasang dan mencoba untuk kabur dulu aja, mencari vehicle supply system. Sorry, station maksudnya ya. Dan udah berhasil mundur ke sana dan mulai melakukan regenerasi atau repairing ya terhadap tank yang dipergunakan oleh seorang Beyond di sini. Nah, udah full lagi, saatnya kembali ke arah objektif. B1 kayaknya sih jadi satu buah posisi yang cukup bagus nih buat teman-teman dari bala-bala untuk mereka mengamankan objektifnya. Dan saat-saat dimana teman-teman Triple A terpancing ke sini, ini kayaknya udah jadi momentum buat mereka tuh sembari mengirimkan satu squad lagi. Dan di samping kanan pinggiran sungai ada ASP yang bergerak cepat ya menuju ke arah B2 dan ini bakal berbahaya buat tim Triple A yang tidak menyadari kehadirannya. Ada faction beacon yang bakal di pop up dan membuat teman-teman dari tim bala-bala bisa berpindah ke arah B2 dengan cukup cepat. Namun tampaknya ASP-nya udah cukup tiris karena pada akhirnya disadari juga keberadaannya oleh teman-teman dari tim Triple A nih Liga. Ya, ini sebenarnya tergantung dari Mas Dean juga nih dengan squad satunya karena squad satu ini memang selalu yang tugasnya adalah ngejagain B1. Jadi B1 udah diambil, ya udah pasti Mas Dean, Ciadel ya kan, Exoret di situ tuh biasanya tuh di situ. Nggak jauh-jauh di B1 deh. Karena Forsaken yang dikirim untuk ngebikin area luar ya. Ini benar jadi kunci banget nih karena kalau B1 kerebut lagi ya begini ya terus gitu muter-muter. Dan kita juga jangan lupa ini jumlahnya udah semakin berkurang nih dari arah tim bala-bala gitu ya. Jadi ini harus hati-hati dan nampaknya B2-nya masih belum berhasil. Nah, ini bala-bala kayaknya harus santai dulu ya kan. Jangan sampai membuang banyak nyawa lagi. Ya udah kalaupun emang diambil sama Triple A nggak apa-apa. Ya kan coba tuh reset lagi aja nunggu dulu aja. Nah, tapi kalau kita juga nampaknya ada pergerakan cepat dan kita juga nampaknya ada banyak banget ya ini flash-flash yang dimainkan juga. Dan nampaknya kita juga dari squad 5 dari KCG juga ini nampaknya lagi coba untuk mengambil kembali area B1-nya nih ditugaskan. Dan kita juga dari KCG mereka benar-benar bergerak cepat ya dengan permainan recon juga cukup baik dan kita juga langsung maju spray kembali. Waktu udah diadu dulu mengambil dari TKJ dan B1-nya masih cukup banyak ya, rame banget parah banget. Dan nampaknya kalau kita juga ini benar-benar numpuk di area dalam. Berapa orang itu di dalam boy? Itu ada berapa tuh? 8-9 orang semua di dalam. Gak ada yang mau keluar. Emang bala-bala tuh satu kesatuan gitu kayaknya nih Bang Roshi ya. Pokoknya semua bareng, kalau maju bareng-bareng juga, mati bareng-bareng juga Bang. Nah itu dia ya, mereka tuh udah mulai berkumpul di sini kan, dan mereka bakal coba untuk capturing B1 dulu. At least tuh mereka harus mancing dulu nih teman-teman Triple A sampai ke area B1-nya, mereka tumbangin, baru mereka ke B2. Itu kayaknya bakal jadi satu cara untuk mereka bisa nguasain dua site bersamaan. Dan ini Lik yang tadi sempat gue bilang ya, kalau misalkan satu map itu ada B1 B2, itu jadi posisi buat defender ya. Karena kita bisa lihat ini buat B1 B2, defendernya tuh bakal dapetin advantage yang lumayan besar dibanding attackernya yang emang dipaksa buat bolak-balik. Dan permainan Triple A buat saat ini
mereka bagus banget memaksakan teman-teman tim bala-bala dipaksa bolak-balik dan satu kesempatan yang tadi mereka miliki gak bisa mereka eksekusi dengan sempurna dan akhirnya kesempatan itu belum muncul lagi sampai sekarang. Nah ini dan ini kembali gagal lagi ya. Ini B1 pun juga udah mulai di-retake lagi. Dan tapi gue muji banget sih bagaimana dari Triple A nge-defense-nya juga dari side-nya. Mereka juga kurang lebih sebenarnya mirip-mirip juga kayak cara mainnya bala-bala. Mungkin di awal kelihatan nyebar ya, tapi setelah itu mereka akhirnya ngumpul lagi, fokus satu-satu. Kayaknya mereka udah mulai growing. Nah, ini tadi gue bilang sama lu Bang, gitu kan. Yes. Apa line up kayak Triple A ini kan sebenarnya bisa dibilang lumayan banyak yang baru-baru ya kan. Karena kan bisa bilang ya Mas Tepe kan ngajakin juga nih geng-geng Triple A kan. Jadi pasti ada momen mereka adjustment-nya dulu. Nah setelah mereka udah ngeliat nih bala-bala, oh mainnya ngumpul begini ya rame-rame, ya udah mereka akhirnya reset lagi pelan-pelan, diatur pelan-pelan dan akhirnya mereka satu mereka ambil lagi nih B2 dan B1 ya. Jadi emang gua ngeliat Triple A ini udah mulai growing nih, udah mulai paham nih. Dan ini akan mereka kepercayaan diri Mas YB nih, karena Mas YB kan bener-bener udah latihan parah ya kan. Gua gitu dari hari pertama tuh latihannya, wah ini kali ini kayaknya cukup berhasil strateginya nih dari arah tim Triple A nih Bang. Yes, betul banget ya. Dan kalau kita lihat buat saat ini dari tim Triple A, mereka tuh bener-bener bisa mainin tempo banget ya. Dan kalau kita lihat ini sementara ya untuk perolehan poin ya. Ini lagi Beyond, Asteris, Bobalov ya. Ini satu squad ya. Mereka memimpin di area top 3-nya disusul oleh It's Cheesy. Ya, sedangkan dari tim Triple A ya ada Evaga dan juga dari 3 pemain squad KCG. Ini luar biasa banget ya buat teman-teman dari tim Triple A bisa menahan sejauh ini, bahkan buat dari tim bala-bala sendiri, walaupun mereka bisa nge-capture sekarang, mereka tuh kehilangan banyak banget respawn ya. Hanya tinggal 150 aja, berarti kan mereka udah kebuang sekitar 200, hampir 250 ya. Udah setengah lebih gitu mereka berjuang di sini dan belum kunjung ada satu buah kabar baik yang bisa mereka dapatkan ya. B2 bisa di-capture, tapi nggak lama diambil lagi. B1 juga begitu. Triple A nampaknya menyiapkan formasi dengan luar biasa sekali. Dan wah, ini menarik banget sih. Tadi ada Sineva dari teman-teman tim Triple A ya. Sineva itu dulu sempat tuh kira tuh bukan operator yang bagus buat di Warfare. Kalau cuma satu. Kalau misalkan bawa 4, itu Lik. 4 tuh itu udah jadi pager banget ya. Karena buat numbangin Sineva tuh ya ada beberapa cara sih, kayak flashnya Heklau, terus juga ada dari ultinya Toxic, Dragonfly Swarm, atau mungkin bisa pakai Volt Arrow-nya Luna ya. Cuma ya sekali lagi buat penggunaannya juga di area Sineva nggak semudah itu, karena kan lawan mereka juga punya teman-teman kan. Dan tadi aku bisa ngelihat Sineva-nya tuh jadi satu buah momen defense yang cukup penting untuk di area B1. Namun untuk saat ini B1 udah berhasil dikuasai ya oleh teman-teman dari tim Bala-Bala, dimana sepertinya B2 masih menjadi satu buah posisi yang sangat sulit. Sedangkan dari FSP udah di-spawn di sebelah kanan, bakal diluncurkan menuju ke area B2 ya. Ini nggak kelihatan siapa yang membawa FSP-nya, tapi jelas itu bakal dicoba untuk melakukan cutting di area mid-nya supaya teman-teman dari arah tim Triple A itu nggak bisa grouping up lagi menuju ke arah objektif B1-nya. Tapi nyawa semakin lama semakin sedikit, hanya tinggal 122 aja. Apakah perjuangan dari tim Bala-Bala bakal terhenti di sini dan mereka nggak bisa lanjutin lagi karena range line ini map yang panjang banget ya. Ini B1 B2 ini masih awal banget ya, masih ada C, masih ada 1 D2, belum lagi titik E yang respawn defendernya tuh ada di titik tersebut. Namun tuh saat ini Bala-Bala udah mulai mencoba untuk menguasai area B2-nya. B1 pun masih fully capture, mereka bertahan dengan sangat baik. Dan oh my god, Triple A masih belum bisa masuk. B1 pun dan berhasil diamankan pada akhirnya ya. Nyawanya 229 ya, ini masih jadi nyawa yang cukup banyak. Tapi PR-nya C-nya nggak boleh lama-lama. C ini jadi titik yang diuntungkan buat attacker, sorry ya. Jadi attacker tuh kalau misalkan mereka bisa capture cepat tuh bakal berguna banget. Sedangkan untuk scoreboard sementara ya ada Evaga dan juga dari Beyond ya, MVP dari kedua sisi. Ini masih belum berubah sih dari yang sebelumnya, Lik ya. Betul, masih tetap sama lah ya, sini berbuat tumpuannya pasti ini. Tapi kalau kita melihat nih, ini menarik banget nih karena Beyond udah 23.000 loh Bang. Dia udah dapetin skor 23.000 loh. Ini akan menjadi sinyal bahaya sebenarnya buat dari tim Triple A Clan. Karena paling tidak sekarang dari tim Bala-Bala mereka udah ada modal lah, ibaratnya mereka udah ada modal. Meskipun gue sepakat emang secara nyawanya sebenarnya udah gak terlalu banyak ya untuk di C ini. Jadi ya memang benar-benar harus seminim mungkin ada nyawa terkurang untuk di set C-nya. Tapi tetap aja di sini ini akan menjadi kunci penting banget. Dan kita bakal menunggu dulu aja nih bakal seperti apa buat
pindah strategi gitu kan. Namun ternyata C-nya di capture cepat nih ya. C-nya di capture cepat teman-teman ya. Mungkin kita nggak momentumnya, tapi emang seperti yang ku mention tadi, C itu adalah titiknya buat attacker. Jadi harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di sini ternyata teman-teman dari Bala-Bala, mereka bisa memanfaatkan dengan luar biasa dan mereka bisa nge-capture area C dengan sangat cepat karena sekali lagi biasanya nih ya kejadian seperti ini itu kejadiannya karena defendernya jaganya terlalu maju. Mereka terlalu offside sehingga area rumah C-nya itu bisa dimasuki oleh recon-recon yang nakal dan menaruh beacon-beacon yang sangat berbahaya buat tim defendernya. Namun untuk saat ini kita udah menuju ke area D1 dan sepertinya ya ada satu FSV yang dimanfaatkan dengan luar biasa untuk melakukan cleaning up di area D1 dan saat ini TP bakal coba untuk melakukan satu buah cleaning up di area dalamnya. Coba untuk keluar juga dibantu oleh Thierryson, dimana sepertinya bakal mencoba untuk merevive beberapa pemain yang ada di area spot tersebut. Dan D1, D2 di capture secara bersamaan. Ini bakal berbahaya, namun D2-nya udah berhasil di cleaning up, Liga. Ya bener banget ini. Kembali lagi Beyond ya, menjadi tumpuan utama banget ya dari tim Bala-Bala ya. Sekarang dia menggunakan vehicle-nya langsung tabrak-tabrakin dan dia langsung cepet aja ngeratin 3, cabut lagi, gerak cepet lagi untuk maju mundurnya. Itu bakal membuka banget ya, membuka banyak opsi juga sini untuk ambil lagi nge-retake-nya untuk di arah dari D1 ya. Tapi nampaknya D1 kembali ada penumpukan pemain juga, tapi belakangnya di sini nampaknya udah mulai diambil karena D2 udah mulai berkurang. Dan ini mungkin juga apa ya, memang jadi pancingan ya. Menurut gua sama tadi Beyond tadi killnya yang 1, 2, ada 3 kill dapatkan, tapi yang lebih penting sebenarnya lebih ke distract-nya gitu. Bagaimana dia nge-distract para pemain dari tim AAA semua pada berkumpul tuh di D1-nya dan akhirnya ya udah D1-nya pun juga ya meskipun nggak dapat ya mereka coba capture pelan-pelan aja. Nah D2 ya di sisi lain justru udah di-capture. Nah ini jadi sinyal yang nggak terlalu baik sebenarnya buat dari AAA karena sekarang by the way D2 udah mau diambil, D1-nya udah mulai berkurang juga. Ini kalau progresnya lanjut dan akan lanjut ke E, ini jumlah nyawa yang dipunya oleh Bala-Bala bakal bertambah banyak banget tuh, Bang. Iya, setuju banget tentunya Liga ya. Dan kalau kita lihat ya, D2 berhasil di-capture lebih awal ya. Walaupun emang D2 tuh biasanya lebih riskan buat direbut lagi karena kan dekat dengan spawnnya dari defender side. Makanya D2 tuh butuh satu buah penjagaan yang ekstra ketat lagi. Namun tuh saat ini emang jadi target buat teman-teman Bala-Bala sendiri. D2-nya mungkin menjadi sebuah distraksi aja. Dan mereka bakal memfokuskan diri mereka untuk menguasai area D1. Dan sekali lagi, vehicle dari tim Bala-Bala ini udah ngerepotin banget. Mereka dari tim AAA nggak bisa ngebiarin kendaraannya ini bergerak dengan seleluasa itu. Ada satu tank, ada FSV. Ini 2 kendaraan dari tadi nih. Dan ada assault vehicle juga yang dibawa muter-muter sama It's Cheesy. Ini aja udah ganggu gitu kan. Dan ini jangan sampai dilepasin lagi. Kalau dibiarin gini di area objektif E, itu teman-teman Bala-Bala bakal lebih mudah lagi untuk meng-capture. Dan saat ini nyawanya bakal ketahan dulu ya. Lagi. Betul. Tapi pada akhirnya bisa ke capture Liga ya. 400 ya, Lik. 400 nyawa. Bener. Dan kita bisa ngelihat ya, ini progresnya Beyond. Point kill-nya udah 2 kali lipat dari area objektif B sebelumnya. Udah sampai 107, dimana punya skor 32.000. Ini aku nggak tahu sih udah dipakai buat apa aja skornya. Cuma yang jelas sih tadi kayaknya dia beli tank ya. Dia beli tank dan mungkin masih punya beberapa persediaan buat menggunakan misil dengan skor yang masih 32.000. Ini wah. Ya ini bakal kunci banget ya. Pakai tinggal E kan. Tinggal E, nyawa masih 400. Ini bener-bener cuan banget sih buat dari anak-anak dari Bala-Bala ya, tim dari Bala-Bala, terutama buat dari Beyondnya sendiri gitu. Setuju banget yang tadi dibilang. Guys, mungkin emang dia udah spend beberapa tadi buat tank, tapi gue rasa untuk apalagi nyawa masih 400 gitu kan. Jadi untuk mencari lagi untuk dapetin guided misilnya itu bakal kan jauh lebih mudah buat dari Beyond, dan itu mungkin yang harus diperhatikan dan harus mulai dipikirkan ya sama Triple karena kayaknya sih kalau menurut gue sih udah hampir pasti ya guided missile bakal didapetin ya sama Beyond nih. Nah ini yang mungkin yang artinya kan berarti lu tahu deh lu bakal bisa diratain buat jarak E-nya, tinggal bagaimana cara lu merespon itu gitu. Nah itu mungkin yang bakal menjadi PR besar dan mungkin aja opsi yang bisa diambil pertama adalah mungkin mereka coba langsung rusuh di luarnya, atau kedua mereka bener-bener udah siapin di arah belakangnya memastikan untuk menggocek si guided missile itu sendiri ya. Jadi kita tunggu aja yang seperti apa, tapi jelas lu lihat E-nya udah berkurang loh Bang. Dan ini nyawa sih banyak banget dan ini jelas bukan sinyal baik untuk anak-anak dari AAA. Mereka udah mulai kegocek. Menurut gua kerugian besar ada di dia sih, karena mereka cepet banget ambil dia sih, dan itu mungkin yang menjadi kerugian yang fatal. Dan akhirnya sekarang Bala-Bala bener-bener lagi di atas angin banget Bang Rashid.
Ya, dan ini, waduh, ini bakal bahaya banget ya, bakal kejadian lagi. Karena kalau kita lihat juga salah satu momen kekalahan sebelumnya tim O2H adalah di map Trench Line. Dan bala-bala ternyata ya, mereka improve banget sih buat di Trench Line-nya ya. Walaupun emang tadi cukup tersendat lama di arah B1, B2, tapi buat C dan D, ternyata mereka bisa menguasai spotnya dengan sangat-sangat cepat ya. Dan untuk saat ini, yang emang menjadi area kekuatan kembali buat defender karena spawn mereka yang sangat-sangat dekat dengan area objektif ini bakal menjadi PR tersendiri buat dari attacker side-nya atau dari tim bala-bala. Coba kita lihat juga. Oke, di clean up ya langsung ya. Emang cukup mencurigakan ya. Ada satu aroma sniper yang manjat-manjat di sana. Langsung disamperin, langsung di cleaning up ya. Mungkin emang menjadi satu buah objektif lagi buat defendernya untuk nge-clear up dimanapun area yang bisa menjadi spot tempat spawn lawan mereka. Namun Beyond kali ini udah berada di area dalam, tapi dari segi jumlah pemain jelas teman-teman dari tim bala-bala itu masih ketinggalan banget. Dan itu dia ya, ada semacam taunting aja yang dilakukan terserang Beyond ya. Ini bakal memancing kembali ya, untuk adanya clash yang lebih panas lagi pastinya buat di round kedua gitu kan. Dan saat ini, waduh, misi yang dipergunakan is cheesy ya, mengenai 4 pemain dari tim lawan. Dan waduh, misil juga bakal di counter lagi nih Liga nih. Dan waduh, E-nya udah mulai di capture 14. Wah, waduh, sayang banget ya dari Terresan ya. Jadi cuma dapat 2 tadi guard misilnya, sangat sayangkan. Tapi oke lah, mungkin tujuannya buat ya udah penting nge-defend aja. Tapi jelas dengan cuma dapat 2 menjadi kesempatan ya. Dan bahkan sekarang Bobalut nambahin juga cuma dapat 1 deh. Waduh, ini udah 3 guard misil udah keluar nih untuk saat ini. Ditambah lagi yang berikutnya, siapakah ini? Siapa yang bakal meluncurkan? Kita akan ada berapa korban jiwanya? Ini dan nampaknya dari Skyskoy dapat banyak banget ya. Bala-bala hilang sekitar berapa tadi? 6, 8. Kayaknya lumayan banyak sih. Iya, 8. Ini lebih banyak lagi kali ini. Dari Asteros yang dapat banyak banget ya. Semua dikeluarin, inilah momentumnya. Tinggal bersih-bersih dan jelas Asteros yang dapat keluarin belakangan. Lebih diuntungkan dan sekarang lihat ya, bala-bala udah berkumpul di area samping. Dan ada tambah lagi guard missile nih bang. Waduh, di counter lagi kali ini ya. Ini bukan masalah guard missile aja ya, tapi juga harus ngeluarin spawn beacon. Dan guard missile has been launched, dimana pakai ini bakal menjadi satu buah guard missile yang cukup penting. Dan ya nggak ada yang kena ya, tapi ada missile lagi di belakangnya dan bakal meluncur lagi. Dan aduh, kena baling-baling. Oh my god, sayang banget ya. Itu kalau misalkan tadi misilnya dari teman-teman tim bala-bala, waduh, itu asli sayang banget sih, Lik. Iya. Tolong operator tolong dong di live chat tuh siapa tuh guard missile, siapa tuh yang kena baling-baling yang kebakaran. Nah ini baru connect ya sini dari Excurate yes. Kena 4 di sini guard missile dan kesempatan sekarang karena bala-bala udah ngumpul semua di dalam dan another guard missile. Ini siapa yang ngeluarin nih? Siapa yang ngeluarin berikutnya dari guard missile? Ini penasaran, apakah dari defender, apakah dari AAA, dari bala-bala? Kelihatannya ini kayaknya sih harusnya dari AAA sih kelihatannya ya. Kita lihat aja dulu dan ternyata benar Eva gak connect 3 pemain tapi ya. Hanya 3 pemain dan bala-bala pasti ada banyak personil di belakangnya nih bang. Yes, betul banget ya. Dan belum selesai untuk serangan nih ya. Karena misil-misil itu pastinya cuma bisa buat numbangin infanteri sebelumnya. Sedangkan dari Demigod kali ini menggunakan tanknya bakal mundur lagi dulu aja. Ada smoke yang cukup tebal dan lawannya menggunakan ADS dan 2 kendaraan ya yang bakal coba untuk dipergunakan. Hati-hati dari Sultan Pros kali ini udah low banget ya. Udah low banget dari tanknya. Dan ini bakal berbahaya kalau misalkan dipaksakan terlalu muncul. Tapi dari Demigod pun udah mulai tirip beradu dari depan. Tapi Sultan Pros hancur duluan. Dan Kai kesempatan buat bala-bala, dimana capturingnya udah setengah jalan. Dan defender gak bisa respawn lagi di sini. Bala-bala mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan titik terakhir mereka. Apalagi ada cutting yang dilakukan seorang TV lo di sana, tapi dia tumbang. Dan udah ada setengah jalan sini, setengah jalan untuk melakukan capturing. Bahkan tank Demigod pun masih ada, namun bunyi lagi misilnya. Kita bakal memantau dari area belakang. Ini harusnya bakal jadi clean hit sih Liga. Ya ini bakal banyak kena harusnya sini. Dan nampaknya kali ini dari Wone
dapat banyak. Dia bersih-bersih, ada kebangkitan dari arah Triple A, masih bisa bernafas di arah map yang pertama ini. Udah berhasil diamankan kembali. KCG Boneng save the day kali ini. Dan tadi bagus banget ya, kena kalau nggak salah step 6 tadi kena, dan itu bagus banget. Dan bener aja kalau dari situasi yang ada, dari bala-bala habis semua nih, mereka harus berjuang lagi dari luar. Tapi kenapa kita lihat ada pergerakan vehicle yang cepat nih nampaknya. Back coba tuh mengambil dari sebelah kiri kelihatan ini. Tapi pertama juga dari tim Triple A, mereka udah berkumpul semua di sini, dan ini juga pecah banget harusnya. Di sini nyawa masih banyak sebenarnya, masih banyak dari bala-bala. 234 masih cukup banyak banget. Dan lihat vehicle udah menumpuk banyak banget, bahkan lo lihat ya udah macam ngelis-ngelis this gaming. Dan seperti biasa Bion selalu mainnya dari arah samping kiri, samping kanan bener ya, dari Bion selalu main dari situ dulu nampaknya. Iya, betul. Emang harus menguasain dari area generator dulu ya, karena itu pasti di clean up. Dan itu bakal jadi area respawn yang bagus buat teman-teman dari arah attacker set. Di sini dari tim bala-bala tentunya, dimana Sophia Eichel bakal dipaksa masuk menuju ke area dalam. Beaconnya sih belum kelihatan dipasang ya, atau udah malah hancur sebelumnya. Namun yang jelas sebuah kendaraan pun, apapun itu bakal cukup mengganggu. Dan untuk saat ini dari tim bala-bala memulai melakukan capturingnya lagi. Dan di arah gudang kita bisa melihat ya, dari tim Triple A hanya misalkan beberapa pemain saja, 1, 2, 3, 4 orang aja, tumbang 1. Dan seorang Sky School pun dipaksa ke area luar dan di pick off oleh Mas Dean di sana. Sedangkan SQRet bakal coba untuk menumbangkan seorang Kisar Kasem di area dalam. Gudang bakal menjadi area berbahaya, namun untuk saat ini bunyi lagi. Bakal ada misil harusnya dari arah Triple A yang bakal dilancarkan langsung menuju ke arah gudang, dan belum kelihatan di mana misilnya. Itu dia mulai terlihat dan bakal dapetin 1-2 orang saja. Namun ya ini belum menjadi akhir pertarungan, tapi yang jelas ini bakal memberikan sedikit space ya buat teman-teman Triple A untuk bisa melakukan cleaning up lagi di area zona E-nya. Benar ya, tadi sempat dapat 2 tapi bagus lah. Ibaratnya dia udah ngusir para pemain juga dari tim bala-bala ya. Bala-bala jadi langsung mundur semua dan akhirnya kembali diamankan, dibersihin lagi E-nya oleh Triple A ya. Jadi kita lihat tadi kalau nggak salah hitung gua atau tuh get misalnya udah ke 11 kali, 10 atau 11 ya. Gua agak miss count ya. Dan apa? Ya! Wah, langsung ya. Jadi ada langsung ya point of view tergeletaknya tadi langsung aja untuk ketika lihat, dan kita juga bakal langsung pada meledak-meledak aja karena kita tahu juga ada artileri juga, dan pakai buset. Artileri sih aktif juga sih ternyata ya dari adonan, saudara-saudara. Itu dia the power artileri dari adonan ya. Itu tadi saya tadi nanya, kok ada aja yang pakai artileri. Lo lihat tuh adonan, bro. Langsung make tuh artileri ya, dan nampaknya bala-bala membuat mereka boleh masuk ya. Jadi ini safety-nya berkat adonan loh Bang Rasyo. Artileri adonan ternyata ampuh juga Bang. Iya benar. Kalau di sini sih ya, di PC ya, artileri itu dipasangin barengan sama misil bisa gitu ya. Ini nggak ada Sky is busy ya. Kalau di mobile Sky is busy gitu kan, di sini mah nggak jadi masalah, dan tentunya itu cukup berguna di mana bisa ada zoning di area random yang diberikan gitu kan oleh adanya artileri barrage yang di-spawn di sana oleh Mas Adonan ya. Sedangkan E-nya udah mau di-capture lagi. Ini kalau nggak punya misil, killing up-nya bakal PR banget ya. Oh, ada lagi ya, bala-bala dipaksa mundur lagi, nyawa tinggal 170-an. Ini sulit banget. Mau kemana lagi? Mundur dulu ke area pinggiran. Nungguin misilnya turun, dengan ini bakal langsung on the spot lagi ya dari Sultan Bros. 4 pemain tim bala-bala dipulangkan mengelaju ke arah respawnnya lagi. Namun untuk saat ini tim bala-bala sudah banyak mendapatkan pengalaman dari misil-misil yang dikeluarkan di sana ya. Bion pun nampaknya berhasil memanggil dari seorang Pilo untuk menuju ke area spotnya, dan wow, bunyi lagi misil berikutnya. Ini juga kayaknya bakal clean hit sih ya dari area spot yang bagus banget. Dan buat tim bala-bala ini oke. Kena 2 ya, karena bala-balanya udah cabut tadi kan. Iya, cuma kena Cendi sama Mas Mada tadi ya. Dan untuk saat ini ya ada ISP yang dipaksa masuk lagi ya dari SQRet. Oke, ISP-nya hancur, nggak jadi masalah. Udah berhasil mengantarkan 1 pemain ke area spot tersebut, dan waduh, gak ada misil lagi. Dan kalau kita lihat ya, Bion nyawa sama kill di sini ya sama 143 gitu kan. Udah kebuka tuh Prodigy ya. Dan kali ini misil berikutnya dari Mas Mada 134 5678 ditambah pakai Whirlwindis. Oh my god, pakai Nox. Mas Mada pakai Nox, bro. Wah, itu dia Whirlwindisnya connect ya karena Paga ya. Dan saat ini bakal coba untuk di zoning ya. Kayaknya dari arah teman-teman tim bala-bala ya, mereka mencoba untuk
menggunakan assault yang area skillnya cukup luas ya, yaitu dari seorang Nox yang perlu win this-nya nanti di season berikutnya bakal dibak. Benar ini. Tapi apakah tadi belum cukup latihannya meskipun tadi bagus banget ya dari garis bisnisnya, cuma kayak masih belum cukup, masih bisa di recover lagi di sini oleh Triple A Clan. Dan kita melihat kayak dari X-Gear juga bakal tumbang jadi. Dan ya biasa lah guys ya, kalau nggak ada Shadow nggak semangat gitu ya, dia butuh Shadow di sampingnya gitu kan. Dan Garis Master berikutnya ditembak dan connect bahaya, Mas Jambu dapat 5 dan bagus banget by the way. Kalau tadi perhatiin ya dari bagaimana Mas Jambu tadi pakai gitu misalnya, dia sengaja ngincer ke generatornya bang. Dia sengaja ngincer ke generatornya karena dia tahu di generator ini bener-bener butuh banget ya dari tim bala-bala untuk ngambil duluan gitu. Karena seperti kita bahas tadi kan, mereka selalu ngambil generator dulu, jadi dibersihin dulu generatornya sehingga dari Beyond dan yang lainnya juga bisa masuk dari generator nampaknya. Jadi satu buah garis yang bagus banget dan membuka jalan kembali karena bala-bala emang belum capture. Tapi kalau Bang Rosho perhatiin, mereka udah mulai ngumpul banyak nih di area E-nya nih bang. Iya, mereka ada area pinggiran dulu ya, dan mereka juga masih punya vehicle. Mereka tuh nunggu momentum lawannya nggak punya misil, tapi kapan? Tinggal 114, dan ini bakal berat banget ya. Mereka tuh harus bisa cleaning up cepat, zoning ke respawnnya, nge-clean beacon-beacon terpasang, dan itu nampaknya bakal jadi PR yang cukup sulit. Karena kalau misalkan nggak di-clean sampai ke arah spawnnya, itu bakal datang lagi, dan bener-bener masih banyak PR yang dilakukan kembali sih buat teman-teman tim bala-bala. Dimana saat ini mencoba untuk di-capture lagi, tapi masih ada cleaning up di area pinggiran bagian luar yang coba untuk dilakukan. Beberapa friendzone Heklo pun juga mengganggu, dilemparkan kembali oleh seorang rombeng di sana. Dan saat ini dua vehicle ya, ada Love dan juga Tank yang sudah masuk bertengger mencoba untuk zoning di arah spawnnya, tapi misil tunjukkan lagi dan berhasil connect 1, 2, 3, 4, 5 ya dari Gagi Tusil. Berhasil nge-take down 5. Walaupun lava juga harus hancur, tapi nggak jadi masalah. Ini momentum terbaik sejauh ini ya buat teman-teman dari arah tim bala-bala. Tapi PR-nya di gudang itu ada segudang pemain dari arah tim Triple A yang bakal berbahaya. Tank bakal jadi kunci utama buat tim bala-bala bisa menguasai area E-nya untuk saat ini. Yes, betul loh. Mereka udah berhasil masuk ya. Cuman emang ini juga pinternya dari arah tim Triple A ya. Mereka ada beberapa momen mereka coba untuk ngancurin tanknya, tapi ada beberapa momen juga mereka kayak ngebersihin dulu pemain lainnya di sekitarnya. Karena sekarang terbukti ya, sini meskipun kita berada dua vehicle, tapi emang sulit banget. Dan lu lihatnya berada. Waduh! Terlalu banyak pakai bom yang dilemparkan ya. Warga-warga Firen pasti berbangga ya. Yang belakang juga pakai bom. Dan kita juga nampaknya dari Ascension berjalan kembali. Smoke dikeluarkan, langsung isi darah dulu aja. Tapi nggak bisa, udah ditungguin. Udah mereka bisa nyawa nih bala-bala. 68 nyawa tersisa nih bang. Ini bukan berita yang baik dan Triple A rapi banget dengan defend ya. Bahkan ketika berapa kali diganti misil, berapa kali di-push, mereka selalu udah nyimpan respawnnya di arah nggak jauh. Jadi bener-bener ya emang PR lagi-lagi kita juga tahu ya, respawnnya emang deket banget kan. Jadi emang PR banget ya untuk meng-capture area E-nya nih bang. Iya, betul banget ya. Dan nyawa tinggal 60 ya. Ini emang menjadi titik yang sangat-sangat sulit ya. Apalagi kalau misalkan defendernya udah punya tabungan misil yang banyak banget. Dimana, wah ini masih belum ada tanda-tanda buat tim bala-bala bisa masuk secara clean gitu kan. Berulang kali misi dikeluarin pun nampaknya belum menjadi satu momen yang cukup bagus. Saat ini misilnya pun sepertinya tidak connect ke manapun ya, atau ada satu tadi ya, kena satu doang ya. Satu doang, dan impactnya kayaknya juga belum cukup besar. Ini masih sangat-sangat sulit ya, apalagi beberapa choke point pun dipergunakan dengan luar biasa ya. Waduh, itu scope-nya agak sedikit alomani ya, dengan menggunakan ada laser gitu kan buat nutupin itu. Tapi waduh, keren juga, dia masih bisa nembak dari arah kejauhan. Dan buat saat ini masih di kondisi yang sama, di mana bala-bala masih cukup struggle ya untuk masuk ke area objektifnya. Dan mereka berkumpul di area gudang, pelan-pelan menunggu momen yang tepat. Tapi ini kayaknya mereka cuma bisa melakukan 1-2 kali serangan lagi aja, karena melihat dan mengingat nyawa mereka tidak banyak lagi. Ya, benar-benar. Ini udah momen akhir di sini buat dari tim bala-bala untuk berjuang. Dan lu lihat klip jeder bersihin, udah ketahuan sarangnya bro. Langsung dibersihin aja semua klip jeder, hilangin semua langsung deh warga-warga dari bala-bala. Dan kalian juga pakai bala-bala udah mulai tahu posisinya, udah sulit banget.
gas kita dengan 24 ini dan misil yang berikutnya nampaknya connect ke 5 pemain, nampaknya berhasil didapatkan oleh Hamdan. Berhasil dapetin untuk dapat 5 pemainnya, tapi bisa dibilang ini udah jadi momen terakhir harusnya karena nyawa udah tinggal tipis banget. Hamdan dapat 5 pemain tapi kelihatannya dari tim Triple masih too strong ya untuk penjagaannya, dan ini garis misilnya ini harusnya menjadi penting, menjadi krusial buat garis misil di momen terakhir seperti ini. Dan kita lihat aja ini bakal seperti apa, semoga nggak balik-balik lagi kena ya guys ya. Itu udah kebakaran 1 bahkan 2 kali sih, jangan lah ya. Dan nampaknya ada Pilo Tony Stark Indonesia dapat 5 pemain di sana dengan garis misilnya. Dan apakah ini akan menjadi jalan terakhir buat bala-bala bisa mengcapture E-nya nih bang? Yes, tinggal 11 nyawa lagi. Ini sih bakal berat ya, bakal sangat berat tentunya. Dimana kalau kita lihat dari segi nyawa yang hanya tinggal di bawah 10, bakal sulit lagi. Apakah mereka bakal coba memaksakan overtime yang tentunya itu bakal menjadi kesempatan terakhir mereka, karena dari tim bala-bala sendiri, waduh, mereka udah kehilangan banyak resource ya, tanknya pun juga hancur, terkena magnetic bomb lagi, dan nyawa hanya tinggal 3 aja. Ini bakal sangat sulit sekali untuk mereka bisa masuk menuju ke area objektifnya. 2 nyawa terakhir, nggak boleh respawn. Yang kedua nggak boleh respawn, dan tentunya buat, waduh ini, wah bakal sulit sih. Tinggal beberapa pemain aja yang mereka miliki di area depan, sedangkan dari tim Triple A-nya masih banyak banget. Dan finally pada akhirnya kemenangan buat teman-teman dari tim Triple A. Muncul untuk kamera belakang, di follow up lagi Reforsi dapetin 2 kill. Oh my god. Dynamic propulsionnya ya emang cocok Reforsi sama yang lompat-lompat ya Liga. Nah itu dia. Emang gue juga sama tuh, pas line up nih ada Reforsi, ini udah pasti guarantee ini pakainya Firean nih. Loncat ya udah biasa gitu ya. Yeah. Oke, tapi kita lihat juga Fast-Years ini so far cukup solid ya dari arah tim bala-bala juga. Bagaimana mereka defense-nya, gimana kalau Aji juga masih belum kesentuh, masih cukup sulit juga. Terus jeder depan tapi langsung di counter aja dengan cukup cepat di sana. Jadi penjagaannya cukup baik juga nih, terutama dari squadnya Mas Dian juga tadi bagus banget. Dan emang lagi sih, emang kayaknya squadnya Mas Dian ini emang udah spesifik untuk fokus di set aja udah gitu loh, nggak perlu bagian paling kalaupun ada yang rusuh cuman si 4 second-nya aja yang disuruh rusuh gitu, yang lainnya udah nyantai aja di arah belakang, tunggu dulu aja main defense aja. Jadi apa bisa bilang dari tim Mas Dian atau squad Mas Dian kayaknya mau coba main disiplin dulu aja nih bang. Iya, main pelan-pelan dulu aja ya. Naya patch itu buat di arahnya ya mereka masih bisa cukup santai ya. Dan kalau kita lihat ya dengan K416 spesial menggunakan thermal scope ya, ini bakal cukup mengganggu pihak tim lawan, dimana Mas Dian pun nampaknya bermain cukup bagus untuk di area ini. Menyebutnya apa sih, itu talang air atau nuclear reaction sih Liga itu namanya ya, apa namanya itu ya, buat buang asap ya biasanya di industri gitu ya. Cerobong ya, tunggu ya, itulah pokoknya ya. Aku juga belum dapetin nama yang cocok teman-teman ya. Mungkin kalian punya nama-nama yang lucu ya buat 2 benda di belakang tadi, boleh tulis ya di live chat ya. Namun back to the game lagi, dimana tentunya buat di area defender masih cukup aman. Untuk objektif A-nya masih bisa mereka kuasai, dan attacker yang sebelumnya mereka coba berkumpul dan memutar dari area sebelah kanan, untuk saat ini mereka tuh terpaksa untuk kembali lagi ke area spawnnya, dan mereka mulai coba untuk spreading ya untuk area spotnya sendiri, walaupun emang fokus utamanya masih di sebelah kanan. Sedangkan Accurate udah langsung follow up lagi dan langsung mencoba untuk kembali ke area spotnya. Jadi emang kita bisa lihat Accurate pun kalau coba cleaning up nggak terlalu jauh ya, dapat 1 pick off, nggak nyari lagi, mundur dulu aja memperkuat area defense. Sedangkan Asteris dan Beyond mencoba untuk nge-cutting di area luarnya. Asteris tumbang, namun Beyond berhasil flanking dari area container, dapetin 2 pick off dan bahkan 1 kill lagi berhasil didapatkan. Beyond masih menjadi sosok yang cukup berbahaya di area defender side ya, dan tentunya ini bakal memangkas beberapa nyawa milik attacker yang untuk saat ini udah hilang sekitar 49 respawn nih. Betul banget ini, dan kita juga dari kisar Kasem ya, yang dimana coba berjaga juga pastinya dari luar, cepat mulai menunggu dulu aja. Ada penjagaan tapi dari belakang nampaknya ada penjagaan, dan udah ketahuan hilang aja di tangan Kitty. Itu nih yang berhasil dapetin kill-nya, dan kita juga nampaknya dari tim Triple A masih cukup kesulitan nampaknya untuk bisa mulai meng-capture A-nya. Bisa dibilang A-nya masih belum bener-bener tersentuh di sini, dan kita juga pastinya perjuangan dimana apakah dari Reforsi udah siap loncat seperti biasa. Emang tipikal template Reforsi ya cara mainnya guys ya, ambil high ground loncat kayak gitu ya. Ini tipikal template Reforsi guys, emang
habit tuh tidak akan pernah hilang ya guys ya. Dan kali ini A-nya masih cukup tebel banget ya, kali ini belum bisa ditembuskan. Kemudian mencoba potong dari dua arah kan, dari Andrew, dari KCG juga menjadi front line-nya. Tapi katanya masih kesulitan, terlalu rame para pemain dari bala-bala nih untuk di area dari luar, bahkan di area luarnya A juga gitu. Dimana kita dari Beyond yang nampaknya udah dikirim ya, bener-bener untuk nge-flanking, ngegangguin area luarnya, dibersihin aja sama Beyond dan ketahuan. Ayo lo, dua orang disuruh tidur aja sama Beyond, dibersihin lagi, Beyond berdebar semua, dikatain sama Beyond kah? Kali ini bener-bener dirusin parah, mengganggu pergerakan dari Beyond. Dan nampaknya bener-bener jelas dari tim Triple A masih sulit banget untuk bisa masuk ke dalam A-nya nih bang. Yes, betul banget ya. A-nya masih menjadi satu buah tembok yang sangat-sangat besar ya. Masih belum bisa dikuasai kembali buat teman-teman Triple A. Bahkan masuk aja belum bisa gitu kan. Mereka masuk aja belum bisa, masih berada di area luar. Buat nge-kontes pun belum ada terlihat ya. Udah hilang sekitar 78 nyawa dan masih di-cutting kembali ya. Dimana squad dari Beyond mencoba untuk ke area luar, mulai coba untuk spray-spray through the smoke, namun ternyata sedikit tidak kelihatan ya. Adanya revive dilakukan oleh seorang toxic di sana. Sedangkan Demigat pun menggunakan AUK-nya, bakal coba untuk spotting lagi. Ada White Phosphor yang menggunakan scope dari segi AUK-nya, dimana masih coba untuk memantau kembali di area beberapa spot yang ada. Kelihatan, oke. Nampaknya buat teman-teman dari tim Tanker juga ya, buat Triple A masih belum kelihatan di area dalam. Ini defendernya kayaknya di area dalam pun sudah mulai bosan ya. Udah mulai banyak yang keluar dari area pertahanannya Liga. Betul sini. Dan ini kata banget ya, bener-bener mereka coba untuk bener-bener nge-zoning banget ya. Cuman ini gue gak tahu ya operator guys ya. Tadi ada ini ya, katanya ada yang mati listrik kayaknya nggak tahu ya, nampaknya benar katanya bakal ada yang ini kayaknya 19 orang doang tadi informasinya. Kayaknya tadi si Pradipta ya guys ya, bener ya Pradipta ya, iya katanya ya. Jadi dan katanya tuh pada berhenti semua ya. Jadi nampaknya kita belum tahu sih bang seperti apa. Nah bener kan, oke kita bakal balik dulu baritannya bang, kita bakal balik dulu, tenang aja, tenang operator, kalem. Ke area Knife Edge nih ya. Dan tadi sih kita bisa ngelihat emang lebih condong buat ke area tim bala-bala. Apakah di sini bakal menjadi kesempatan tambahan buat teman-teman dari arah tim Triple A? Atau malah justru seperti sebelumnya tidak ada perubahan? Itu dia nih. Tadi Triple A dia coba pertama ini ya, langsung nge-flanking tadi ya. Iya itu bagus sebenarnya nih, lewat bawah sini kan. Iya. Dia langsung flanking di sebelah sini nih. Nah kali ini tapi kita nggak tahu apakah kali ini mereka bakal coba hal yang berbeda. Apakah mereka mau langsung depan-depanan aja langsung? Ya kita bakal tunggu. Coba sebenarnya mereka timing juga sih. Karena tadi kalau kita lihat juga dari arah tim Triple A sebenarnya beberapa startnya bagus tadi, beberapa opening penyerangan ya, terutama tadi kali ini sih panggungnya Revorsi tadi ya sempet ya tadi kalau kita lihat ya. Revorsi soalnya membuka start duluan, ngedisik pemain dari bala-bala ya. Jadi kita lihat nih, lihat aja nih, apakah kali akan terjadi lagi lompat-lompat ngedes lagi dari Revorsi menggunakan dynamic propulsionnya. Kita bakal lihat, tapi nampaknya bener aja penumpukan cukup baik dari Triple A, ngambil dari flankingannya. Itu bisa bilang ya ada lah sekitar 10 orangan jadi biar lebih di flankingannya. Sementara di depan nampaknya menjadi pusat perhatiannya nih, karena kalau dari yang depan kayaknya tim squadnya dari Dylan Pros, kalau gue lihat sih dari squadnya Dylan Pros yang bakal ngedesek di depannya. Nah di sampingnya lo lihat nih, udah pada ngambil area belakangnya nih bang. Iya, nah ini flankingnya udah bagus banget kalau kita lihat ya. Di area depan mungkin tadi fight yang dilakukan Triple A mereka kalah ya, tapi begitu masuk ke area belakang, ini squad dari Bang YB udah berhasil masuk ya. Udah berhasil flanking, dan kalau misalkan mereka berhasil cleaning up di sini di area dalamnya, berhasil capture, ini bakal jadi kesempatan buat teman-teman dari tim Triple A. Tapi hati-hati ya, area respon di area belakang itu di smoke dulu, kalau nggak bakal menjadi situasi yang cukup berbahaya, di mana ternyata sepertinya pelan-pelan teman-teman Triple A berhasil di take down ya, satu persatu pemain ya. Tinggal seorang Kisarkasem dan juga satu pemain lagi ya, GLHF Sun ya, yang sepertinya bakal coba untuk berjuang untuk menunggu teman-teman yang datang ya. Beacon ini butuh banget beacon buat dikeluarin di sini, karena waduh ini udah mulai datang nih, dan spraynya cukup connect tapi nggak bisa bertahan lama. Namun Triple A udah berhasil melakukan capturing di sini Liga ya. Hanya berhasil, enggak berhasil di cleaning up lagi ya. Emang tidak segampang itu untuk menguasai area objektif A-nya, dan tentunya ada satu buah motor exoskeleton yang tadi dibuka ya oleh satu pemain yang mencoba untuk melakukan flanking di area belakangnya. Tapi sayang sekali nih, teman-teman Triple A sepertinya belum kelihatan di area sebelah kiri, dan mereka
lebih terfokuskan di area jalan raya untuk masuk ke area objektif. Tapi ya defender masih cukup kuat di sini Liga. Bener, masih cukup solid banget dari penjagaan di area dalam ya. Karena sebenarnya di pergerakan flanknya udah bagus ya tadi ya. Iya. Udah bagus, udah jebol juga belakangnya. Tapi habis itu ternyata emang di dalamnya rame banget. Emang tipikal bala-bala sih emang ya. Mainnya gerombol aja dari dia langsung ramean semua dari spot ya. Dan itu dilakukan lagi strategi ya. Dan ternyata as a defender cukup berhasil sih. Lu numpuknya segitu banyak pemain. Jadi dari tim Triple juga nggak expect segitu banyaknya pemain numpuk. Dan era langsung dibersih-bersihin aja nih. Dan kita juga dari bala-bala udah berapa penjagaan seperti biasa ya. Squadnya Mas Dean itu berada di area yang tengah pasti di dalam side-nya. Dan kita juga pasti ada Darison. Jadi mereka lagi bersama dengan Reporti dan juga Bergiger. Squadnya udah langsung bergerak lagi dan pelan-pelan A-nya udah mulai bergeser lagi nih menuju ke arah tim Triple A. Dan kita melihat juga dari arah Swan sendiri itu juga langsung aja melemparkan beberapa arrow-nya, detection arrow-nya dilemparkan juga menjadi pendeteksi juga. Dan kita melihat juga nampaknya bener-bener itu drone-nya ganggu banget dan Reporti seperti biasa pakai propulsion, pakai shotgun. Udah tipis memang itu udah DNA-nya revolti banget ya. Tapi kelihatannya A-nya masih belum bisa di capture nih. Penjagaan solid dan kita juga di lantai 2 juga banyak pemain bala-bala menumpukan pemain di sana. Jadi agak bikin distract juga nih buat dari tim Triple A untuk bisa mengambil ke arah A-nya nih Bang. Yes, tapi untuk saat ini kita bisa melihat ya pelan-pelan tuh Triple A itu udah mulai masuk ya di area pinggiran gudangnya. Ini mereka juga udah mulai coba untuk grouping up dari area jalanan rayanya, tapi hati-hati ya. Karena dari seorang Demigod pun masih memantau. Bakal coba untuk spray tipis-tipis dari area balik smoke-nya. Udah mulai connect, dimana kita bisa lihat ya 3 pemain tim Triple A di sana punya HP yang cukup tiris. Dan bakal ada satu buah sandwich moment yang coba dilakukan dan berhasil menghilangkan 3 pemain Triple A. Ini pelan-pelan situasinya mulai dibalikin lagi sama tim bala-bala ya. Yang sebelumnya Triple A itu cukup bagus untuk mereka mengatur temponya sehingga bisa flanking dan masuk perlahan demi perlahan ke area dalamnya. Namun ternyata lambat laun dan tim bala-bala udah berhasil mengakuisisi zona mereka lagi dan membuat tim Triple A terusir menuju ke area respawnnya kembali. Ya, dan nah, ini Bion ya lagi-lagi ya. Tadi juga sebelumnya juga tadi emang dia ganggu banget yang ngambil dari samping. Cuma kayaknya kali ini udah mulai agak ketahuan nih posisi dari Bion ya. Tapi kalau kita lihat emang ini bener-bener jadi apa ya, tumpuan banget ya Bion sama Aster untuk bersihin area luar ya. Dan itu udah membuat berapa kali upaya dari Triple A buat masukannya jadi kayak kurang orang gitu. Kayak ini kayak tadi lu udah ready mau rame-rame, kok tinggal cuma dikit orangnya. Ya itulah tugasnya Bion Master gitu. Ngebersih-bersihin, dihilangin backman dari area luar. Jadi bahkan sebelum nyentuh A pun juga mereka udah pada ditumbangin ya. Jadi kembali lagi sini menjadi tumbuhan utama dari Bion dan juga Asteros menjadi 2 kepala di sini buat dari bala-bala. Dan antara dari tim Triple A nampaknya mereka coba tuh grouping dulu. Dan lu lihat ada yang proning dari Mas TP. Mas TP udah tahu nih Bion mainnya samping mulu nih. Dia baring di situ Bang. Dia baring nungguin bener ketahuan juga. Wah ini Mas TP emang ada hasrat dendamnya tuh muncul banget ya. Dia melihat ada ini Bion paling ganggu dan langsung dibersihin aja. Jadi menurut gua respect dari sang kapten deh dari Mas TP. Tapi lihat tampaknya ada pergerakan vehicle dimana udah langsung dimainkan juga dari KCG ya. Ini udah mulai bergerak untuk bergerak ke vehicle lihat ini untuk mulai menuju mengambil ke arah A-nya dan menumpuk semua dan pastinya menjadi pelindung untuk Bion justru saat udah langsung karena Bionnya belum di balik vehicle dibersih-bersih tapi Bionnya akhirnya tumbang juga di tangan Son dan kita A-nya udah mulai rame nih para pemain dari Triple A nih Bang. Yes, betul banget Liga ya. Dan buat saat ini kita bisa melihat kembali di mana nampaknya Mas Dean pun berhasil take down dan teman-teman Triple A berhasil masuk menguasai area A-nya. Setelah 112 nyawa yang mereka spend, mereka akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan zona pertamanya, zona A. Berhasil mereka injak pelan-pelan, bala-bala pun dipukul mundur menuju ke respawnnya. Demigod dan Vanicorn seperti menjadi 2 pemain terakhir dan tidak bisa melawan cleaning up dan tentunya mereka udah mulai ekstrak menuju ke area objektif B-nya. Di sini untuk sementara ya Aster memimpin dengan 23 kill ya, poinnya 7.500 dan Kisan juga 7.400. Masih cukup imbang, belum ada poin-poin yang cukup berbahaya, tapi strategic beacon sih harusnya bisa mereka pakai, tapi jangan di B sih. Di area C itu bakal lebih penting. Dan mungkin sedikit remind di area C1 itu bisa di missile league ya. C1 bisa di missile. Makanya kenapa aku bilang flanking ke area C2 tuh bakal lebih bermanfaat karena C2 tuh buat inisial agak sedikit sulit ya. Agak sedikit tricky karena area jatuhnya misil tuh bisa tapi sempit banget gitu. Dan agak-agak sedikit gacha gitu ya buat masukin misil. Jadi
Kalau misalkan mereka bisa nguasain B1 B2-nya dan C2-nya terbuka lebar, harusnya ini bisa kesempatan juga buat tim AAA yang kita lihat permainannya cukup berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dan saat ini pelan-pelan mereka mulai membagi posisinya dan Evaga mulai coba untuk flanking ke area bawah, namun Beyond langsung nyambut. Disusul KCG Boning, double kill langsung ya. Evaga yang turun duluan. Tidak menjadi sebuah hal sia-sia walaupun auto takedown, namun bisa di follow up dengan cukup cepat ya dengan Kisiki yang dipergunakan oleh seorang Boning, dan hal tersebut nampaknya menjadi satu buah sinyal segar buat teman-teman dari arah tim AAA Liga. Betul banget ini. Nah, ini kalau kita lihat juga emang dari tim AAA beberapa step up banget sih ya. Kalau tadi kita lihat pertama Boning udah pasti step up, lalu juga dari squad 3 tuh ya, squadnya dari Reforsi, itu Jeder, Kisar Kazam, dan juga dari Son ya. Emang bener-bener perform banget kali ini ya untuk di map yang keduanya, bener-bener menjadi pembeda banget yang dari AAA. Dan lihat ya, kembali lagi dari KCG bener-bener bersih banget ya. Ini bagian bersih emang dari KCG udah pasti ya kan. Tapi kalau kita lihat B2-nya ternyata nih Bang, udah mulai kesenggol meskipun mungkin cuma sementara doang, tapi ya jelas udah mulai ada ancaman ya di arah B2 ya. Sementara dari KCG seperti biasa menjadi perusak pertahanan dari tim bala-bala. Dan kalau kita lihat juga dari arah Andrew juga bakal knock sana, tapi kita lihat juga Mas TP juga udah mulai beraksi, dan Beyond juga nampaknya udah mulai tumbang juga. Dan apakah ini akan menjadi keruntuhannya buat tim bala-bala karena AAA yang sudah mulai masuk menggerogoti B2-nya, dibersihin lagi, dan nampaknya B2 udah mulai menyala ke warna merah. Apakah ini akan menjadi sinyal karena dengan B2 diamankan, itu B1-nya lebih bisa untuk di capture karena ada banyak jalan yang bisa lo manfaatkan untuk mengambil ke arah B1-nya Bang. Yes. Dan tentunya ya ini bakal menjadi satu buah kesempatan lagi buat tim AAA yang udah berhasil menguasain B2 untuk di area bawah. Tapi B1 nih emang jadi satu posisi yang lebih sulit sih buat area capture-nya. Karena kalau B2 kan area pintu masuk standar ya aku bilang ya. Karena kalau temboknya dijebol ya banyak ya. Area pintu masuknya itu ada, ya bisa dibilang ada 3 sih, dan satu spotnya cukup kecil gitu. Dan kalau mereka bisa nguasain di area situ, sebenarnya buat ngezoning defender yang coba buat nge-retake lagi lebih mudah gitu kan, dibandingkan dengan untuk di area B1. B1 ini area masuknya tuh ada 4 ya. Satu di sini, pintu kecil, satu pintu gede, sedangkan di area atasnya ada 2 pintu gitu. Jadi B1 itu bakal lebih sulit kalau mereka mau ngejaga lama. Jadi emang lebih bagus kalau mereka nguasain B2 dulu, habis itu mereka ke B1. Tapi ternyata hal tersebut bakal coba diantisipasi oleh teman-teman dari arah tim Balabara. Dan kita juga sepertinya Excurate udah mulai bisa mendapatkan beberapa point pick off dari posisi yang digunakan juga. Namun ternyata di area belakang ya AAA udah mulai terlihat di sana. Hati-hati dari seorang pihak pun bakal coba memantau atau diamankan kembali. Dan untuk di area B2 bakal menjadi satu PR lagi ya buat teman-teman tim AAA yang masih belum bisa masuk ke area squad itu lagi. Itu dia sini. Dan kita melihat juga sini, oh ada informasi nih. Apa tuh? Ini boleh sebutin ya. Boleh. Kayaknya nih Forsaken nih diganti nih. Ada pergantian pemain sama adeknya. Adek pasti tahu lah siapa lah ya. Ada Alvin nih. Ini sekarang bakal bermain nih. Wah, ini kita nih. Apakah adeknya nih akan menjadi satu penyegaran mungkin ya buat dari tim bala-bala. Ini ada informasi dari Mimin di arena. Iya. Pantesan mainnya agak sedikit beda dan pakai Firen kan? Iya, gitu kan. Dan ternyata siapa gitu kan sering. Nggak, tapi ini diganti Forsaken. Kalau itu kan Esker masih Accurate karena main kan, masih Accurate. Cuman kalau ini si Forsaken ya sekarang diganti. Gitu. Jadi Alvin ya, jadi adeknya gitu kan. Jadi ini kan keluarga Susanto kan emang terkenal jago-jago semua, Bang. Jago-jago. Jadi kita lihat aja nih performance-nya nih ya, dari adeknya. Adek nih bakal seperti apa, tapi kalau kita lihat juga so far bala-bala udah mulai bangkit ya kalau kita lihat ini, karena ini di awal sepertinya. Dan lihat ya, udah sembunyi. Jadi disembunyi di kolong ya, coba sabar dulu, nggak kelihatan langsung surprise dibersih aja, bahkan sampai Evaga juga tumbang juga. Dan wah, ini strategi bagus banget ya dari bala-bala. Mereka benar-benar manfaatin banyak blind spot yang dimainkan benar-benar, dan nampaknya dari tim AAA nggak sadar itu, dan nampaknya B2 diaman kembali meskipun B1 diamankan, tapi nggak apa-apa lah, ibaratnya mereka masih punya B2 dari tim bala-bala untuk mereka pertahankan nih Bang. Iya, itu rak itu tuh emang bahaya banget itu, bisa nangkring di atas, bisa nangkring di bawahnya gitu. Jadi emang spot B2 tuh emang cukup tricky. Jadi kalau misalkan mereka bisa nge-capture duluan untuk di area B2, itu banyak spot yang bisa dimanfaatkan untuk ngejaga dan cleaning up defender yang mau coba nge-retake lagi. Dan ini bakal
bakal sulit sih. Dua zona ini tuh B1, B2 itu bakal harus mereka kirimkan dua squad yang berbeda untuk memulai area serangannya. Ini mungkin saat ini B1 mereka hanya harus defend aja. Cuma kalau misalkan dibiarin dilepas juga bakal diambil lagi sama defender. Karena kalau kita lihat permainan defender di sini itu cenderung ya mereka bakal coba untuk mainin rotasinya. Karena buat pindah dari B1 ke B2 mereka punya banyak cara. Bisa muter dari area belakang, bisa pakai zipline, bisa dari area pintu masuk ke attacker. Jadi spot muternya tuh banyak banget. Jadi emang defender kalau bisa manfaat situasi, misalkan B1-nya keambil, mereka lari ke B2. B2 keambil, mereka muter lagi ke B1. Jadi mereka bisa mainan tempo gitu dan membuat attackernya tuh sedikit kesulitan. Dimana kita bisa melihat tuh saat ini, attacker pun masih belum menunjukkan tanda-tanda bisa mengambil dua sisi secara bersamaan. B2-nya masih menjadi posisi yang alot banget. Dan mereka nggak bakal mau ngelepasin B1 karena defender pun udah mulai masuk ke area B1. Kalau mereka fokus ke area B2, mungkin B2-nya bisa diambil, tapi B1-nya bakal kelepas. Itu bakal harus mengulang lagi. Sedangkan kita bisa melihat juga ya pergerakan dari Soul Generation menggunakan S12K-nya. Coba untuk jam lagi, propulsion lagi ke area depan. Dan mulai bisa mendapatkan satu persatu pick off ya. Tapi hati-hati area objektif B1-nya mulai di clean up lagi. Namun nggak perlu khawatir karena masih ada penjagaan yang cukup rapat juga di area belakang. Iya bener banget nih, ya perform banget ya dari Jot ya, kayak Harrison ya, dia bagus banget ya. Bahkan tadi Sion aja dia tumbangkan juga solid banget ya sini dan mencoba untuk capture lagi. Dan kita juga masih harus bersabar dulu sih kalau kita baca dari arah tim Triple dan mereka bakal berkumpul, mereka bakal segera untuk mulai menggerubuni juga masuk di arah dari B2-nya. Dan kita juga ada Zara yang bakal berjaga di area bawah, sebetulnya berpantau dulu bersama dengan Hamdan Fakia saling bahu-membahu menjaga kembali. Dan kali kita udah berkumpul semua, ada Expedition juga udah dikeluarkan tapi hanya udah meledak tadi karena udah digerak juga. Dan kali kita lihat ini udah pada berkumpul, dimana kita juga udah ada Mas Epe juga pada as kapten ya udah mulai berkumpul semua. Kayaknya kali ini dari tim Triple A mereka udah mulai mainin ngumpul-ngumpul aja sih bang. Mereka udah mulai ngumpul-ngumpul, coba untuk pelan-pelan dulu di akhir ritmenya baru mereka coba untuk retake lagi. Tapi kalau kita melihat ya diam-diam juga dari tim bala-bala udah mulai coba untuk kincir-kincir ke arah B1-nya juga nih. Dan kita melihat juga pakai coba Tolson pertahankan kembali dan apakah berhasil hidupkan dari seorang Hamdan. Dan kita juga melihat nih apakah Adonan akan kembali menjadi pembeda menjadi bala-bala. Tadi sih di arah map pertama artilerinya ya oke lah ya, not bad lah ya guys, ada satu not bad gitu kan. Tapi kita di pojokan dan langsung ditumbangkan juga. Dan kita tampaknya masih lumayan stagnan situasinya karena emang kalau lagi kita bahas juga tadi di awal ya bang ya, emang ya inilah trikinya B, emang sesulit itu gitu untuk B-nya di capture ya. Mungkin di C-nya mungkin sedikit lebih mudah tapi tetap ya nggak gampang juga. Dan memang nampaknya B-nya masih menjadi struggling, B2-nya masih awet banget, masih dipertahankan oleh anak-anak dari tim bala-bala nih bang. Iya betul banget ya, B1, B2 ya. Emang kalau kita lihat dari tim AAA sendiri, mereka tuh masih mau coba untuk memperkuat B1-nya dulu. Karena mereka ngelihat juga dari defendernya itu masih kayak cukup haus untuk ngambil B1-nya juga. Jadi mereka nunggu momentum di saat yang tepat untuk mereka berpindah menuju ke arah B2 dan nge-capture secara bersamaan. Karena mungkin tuh saat ini buat tim AAA mereka bisa respon cepat kan buat di B1 kan. Nah B2-nya ini yang bakal jadi PR tersendiri. Dan wah nggak bisa, butuh banget Luna buat ngeliat di area dalamnya ya. Karena smoke tebal juga, banyak area choke point yang kebuka di situ. Dan Bion pun udah berhasil menghidupkan teman-temannya ya di area pojokan ya dengan menggunakan toxic juga. Dan ini bakal menjadi situasi yang sangat-sangat sulit sih buat teman-teman dari tim Triple A sendiri. Dan kalau kita lihat ya dari tim KCG mencoba untuk flanking ke area B2, tapi mungkin ya fokus kembali ke area B2 membuat B1-nya tuh terlihat celahnya dan dimanfaatkan kembali oleh tim bala-bala untuk mengganggu dan meng-capture ulang B1. Ini kalau B1 nge-capture lagi ya progres mereka kayak ngulang lagi dari awal kan. Walaupun B2-nya nge-capture, tapi kalau B1-nya bisa fully lagi diamankan defender, itu bakal sama aja bohong. Namun hal tersebut berhasil mereka pertahankan ya. B1-nya berhasil mereka cleaning up, sembari B2-nya coba untuk mereka bersihkan. Tapi kalian bisa lihat ini rame banget. Di area B2-nya ada sekitar 3 sampai hampir 4 squad lah ya, belasan orang di sini gitu. Jadi ini bakal bener-bener susah banget untuk nge-capture B2. Dan bala-bala nampaknya bener-bener mencoba untuk memfokuskan pertahanan mereka di area B2-nya dan membiarkan B1 hanya dijaga oleh 1 sampai 2 orang aja Liga. Betul bahas ini. Dan katanya emang B1
bahkan udah mulai bergeser kembali ke bala-bala lagi nih dari tim bala-bala. Dan kita juga pasti sini dari Kitty yang memang udah berjaga juga memainkan reconnya ya kan. Coba untuk mendeteksi dulu aja, mendeteksi dulu kan mereka signal decodernya dan lihat mereka udah menemukan 3 pemain di sana dan kita juga ada Cawi Guna yang coba dia berhadapan juga coba untuk mendapatkan beberapa kill, tapi nampaknya pasti Kitty masih survive ya untuk pertahankan dari side-nya sendiri. Dia bakal berjaga di arah pojokan, di arah blind spotnya. Ditambah juga nampaknya Kitty dan nampaknya coba bangunin. Nah, mas seperti biasa ya bang ya, drama FTP kayak cengkit ya. Ada yang dikenokin, wah dibangunin dulu. Apa tuh nembak ya, bangunin dulu pasangannya guys. Ya itu lihat terjadi. Dan lihat tuh, semua pada ngompol di pojokan tidur-tiduran semua guys. Ya hilang semua. Itulah yang terjadi, membalap-balap untuk kesatuan guys ya. Bangun bareng, mati bareng juga guys. Dan ternyata di sini ada dari Kisana juga ada Cawi Guna yang mau udah bergerak coba untuk mengambil kembali untuk setnya, tapi nampaknya B1 udah full capture bala-bala dan B2 yang nampaknya udah mulai diambil juga oleh tim bala-bala nih bang. Yes, dan saat ini B2-nya pun ya sebelumnya udah bisa sedikit diserang ya oleh teman-teman Triple A, namun gak butuh waktu yang lama buat tim bala-bala juga kembali memperkuat pertahanan mereka di sana. Ini wah bakal jadi PR kembali sih. Tinggal 160 nyawa dan sepertinya bala-bala malah justru memiliki pertahanan yang semakin kuat lagi. Ini bakal jadi situasi yang cukup melelahkan ya buat teman-teman dari tim Triple A. Namun Evaga berhasil membongkar dengan 4 kill yang berhasil diamankan. B1 gak butuh waktu yang lama buat tim Triple A untuk berhasil melakukan cleaning up kembali. Tapi PR mereka dimulai kembali ya. PR ke B2 ya. B1 mungkin mereka bisa kerjakan dengan cukup cepat, tapi B2-nya dari tadi ini bakal jadi situasi yang sulit. B2 tuh awal-awal mereka bisa amankan. Begitu mereka lepas mereka ke B2, B1-nya langsung diramein lagi dan agak jatuh. Waduh, itu emang agak-agak tricky sih ya buat di Knife Edge ini. Cuma kalau kalian main di Knife Edge belum pernah jatuh sih belum afdol lah. Eli ya. Itu dia. Betul. Belum Abdul lah, belum Abdul. Harus ngerasain dulu. Harus ngerasain, gitu. betul. Yes. Ya udah ke malunya sih sebenarnya. Tapi iya. Aja ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Betul. Kan kadang-kadang kita kalau emang terlalu semangat kadang suka lupa ya. Sini nggak ada jalan situ ke sini. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal lagi di mana pakai lagi dan lagi. Ini kayaknya B2 ya sekarang menjadi struggling ya, dan kalau kita lihat juga emang ini pinternya juga nih dari arah tim bala-bala. Kayaknya mereka udah mulai fokus banget ke arah B2-nya. Mereka bener-bener tumpukin buat arah B2 sampai mungkin mengirim 1-2 personil lah ya. Berarti 1-2 personil untuk mulai pelan-pelan nginjek ke arah B1 hanya sekedar untuk mendistract doang nih. Jadi emang bala-bala emang kelihatan banget ya solid buat penjagaan di arah B2-nya, dan dari jumlah nyawa B2 ini Bang Rosyo nih cuman tinggal 140 nyawa lagi. Ini menurut gue sih udah gak terlalu banyak ya, to be fair. Ditambah lagi ini just jumlah kill pasti bakal banyak banget, artinya jumlah skor yang didapatkan pasti udah mulai banyak yang didapatkan. Nah, ini juga menjadi satu sinyal yang kurang baik, dan kita bakal melihat, gue bakal menunggu sih apa yang bakal dilakukan oleh anak-anak dari tim Triple A nih, karena mereka B2-nya kelihatan banget kesulitan ya. Berapa kali ketika ada clutch yang dimainkan pun juga tetap kayak nggak perform juga gitu kan tadi. Apa maksudnya nggak perform, maksudnya lebih ke arah ya udah satu dapetin 2 kill tapi ternyata langsung bantuannya banyak banget gitu ya, emang sesuai dengan namanya bala-bala gitu kan, rame-rame banget. Dan lihat kan tuh, ini ada berapa orang jaga di B2 ini? Ini ada 10 orang kali nggak ya? Lebih kayak banyak kasih, banyak banget yang jaga dari B2 yang numpuk semua. Paling kayak cuma 2-3 orang tuh yang ngerusin di luarnya. Karena penabrakan juga sulit banget karena bahkan reforsi selincar-lincar reforsi susah gitu ya. Pagi ada adonan ya, penjagaannya solid banget kan ya. Gue gak tau sih kadang udah kill berapa tadi B2 ya. Tapi paginya dia bisa menjaga baik, dan ketika ada yang tumbang pasti temennya backup dari belakangnya bang. Yes, betul banget tentunya Liga ya. Dan wah, kita bisa ngelihat ya dimana untuk dari segi poin pick off Asteris dan juga dari seorang Kisans ya. Mereka punya poin yang cukup besar, terutama Kisans sudah sampai 26.000. Ini sih kalau menurutku dibandingkan alot begini ya, mungkin strategic beacon bakal cukup bisa mereka andalkan lah buat di area B2-nya. Apalagi nyawa mereka juga udah tipis banget, tinggal 100-an, dan area C ya walaupun emang gak sulit B, tapi mereka tetap butuh respon yang banyak juga untuk menyerang di area C-nya. Dan mengingat ini cukup deras pengurangan yang bisa kita lihat ya, 111 dari pas aku tadi sebutin masih 120-an ya. Cepet banget abisnya, dan ada guide misi yang terdengar sepertinya Lik di area luar. Dan dari keluar. Iya, ini kayaknya keluarin dari ada yang kena kah? Oh, kisah. Cuma 1 ya kan? Satu. Dia poinnya 26.000 tadi kan.
Dan itu, kalau buat di area B, aku buat guide missile tuh kurang berimpact karena kan emang areanya atas bawah kan. Dan buat ke B2 kayaknya sih nggak bakal kena kayaknya. Soalnya B2 di bawah kan. B2 di bawah. Dan mungkin pengguna statistik beacon bisa lebih berimpact sebenarnya buat saat ini gitu kan. Kalau C1 bisa di missile. Kalau C2 sih mending one artillery ya untuk bisa masuk ya. Ya atau enggak sebenarnya C2 gue juga berapa kali kalau di C2 tuh ya udah strategic beacon aja sebenarnya sih. Iya, karena kalau lu udah dapetin apalagi kalau misalnya dapetnya justru malah dari C2-nya. Iya. Gue berapa kali tuh coba tuh dapetin C2, abis itu gue ya udah strategic beacon keluarin ya kan. Jadi lu bisa enak tuh, paling nggak kuasain C2 dulu, amanin respawnnya, dan lu ambil C1 itu akan jauh lebih mudah. Betul. Dan emang ini map tricky sih, main Guard Missile tuh emang map yang sulit sih main Guard Missile, to be fair ya. C1 Jadi doang. Iya, cuma C1 doang ya benar-benar bisa dilempar di atasnya. Iya, ya makanya gue bilang tadi emang sebenarnya sedikit kurang worth it sih memang Guard Missile dikeluarin. Tapi yang sudah kita lihat di mana B2, di mana Takdir Thierryson yang akan jadi guard depannya, Evaga juga udah maju juga, dan Guard Missile yang kedua udah mulai muncul. Siapa yang mengeluarkan ini? Ada 3 sekarang. Karena 2 udah muncul berbarengan. Apa duluan nih? Kena Asteris connect karena 2 pemain dan langsung dihilangkan dari Son dan juga TP, Mas TP yang udah dihilangkan. Dan satu lagi tadi siapa? Kita satu lagi cuma 2 doang kan? Cuma 2 doang. Iya, cuma 2 doang. Tapi ya sudah. Oke, dan ternyata bentar. Ini kayaknya kenapa by the way banyak yang tapi ya sudah, kita bakal nunggu aja. Dan sekarang jumlahnya tinggal dikit banget nih Bang, tinggal 56 aja nih Bang. Iya, benar, tinggal 56 lagi ya. Dan B2 yang sebelumnya udah fully capture dari teman-teman tim Triple A, tapi kayaknya bakal jadi situasi yang semakin sulit ya. Perlahan bakal menjadi situasi yang agak-agak sulit. Tapi bentar, ini Beyond-nya nggak ada ya? Bener. Makanya gue lagi nggak, makanya gue jujur gue juga nggak tahu nih apakah ini, tapi kayaknya kalau dari pemainnya sih kayaknya pada lanjut ya. Jadi ya sudah lah ya, kita mungkin kita lihat nanti ya, ketika nanti aja mungkin bakal seperti apa, mungkin untuk responnya juga sambil menunggu juga ada kabar lebih lanjut. Tapi udah kita lanjut lagi aja, dimana kita lupa juga ya udah nanti tinggal 45. Di sini bener-bener ya udah begini aja, udah B1 B2 tapi alot banget ya B2-nya. B2 alot banget. Tadi cuma satu momen doang ya, sempat tadi ke arah merah di arah awal-awal. Sama tadi sekali ya. Akhir, sekali doang, tapi itu pun juga kayak cuma bentaran doang, diambil lagi di sini. Jadi emang sulit banget di bot attacker di map Nefes itu, Bang. Si Neva mulai beraksi. Aduh. Sayang banget ya dari area samping ya, dan kakinya emang kebuka lebar juga tadi. Dan emang enaknya tuh di lorong gitu kan, itu kan area cukup kebuka, jadi serangan tuh cukup banyak lah buat kelihatan di sana. Strategi beacon di deploy pada akhirnya ditaruh di mana ini kita nggak bisa lihat minimapnya, tapi strategi beacon tuh dikeluarin teman-teman ya. Harusnya sih di area sekitaran B2 buat mereka bisa grouping up lagi, dan smoke cukup tebal. TP tempat di depannya tidak terlihat ya. Namun ada Luna di TP-nya tadi kelihatan, sedangkan di sini ada misil berikutnya coba dikeluarkan lagi. Entah bakal masuk dari area spot mana, tapi kayaknya bakal ditargetin langsung. Mau coba masuk ke B2 kah ini, kayaknya agak sedikit miring soalnya, dan das kena 3 orang ya. Kena 3 orang. Ya itu guard missile terbanyak sejauh ini ya, 3 orang ya buat di area objektif B ya. Karena tadi 1, 2, 3 gitu kan. Mungkin coba sekali lagi, siapa tahu kena 4. Siapa tahu. Yeah. Emang gitu ya guys, urutan-urutan gitu ya kan. Dan ya udah lah, kita juga nih dari arah tim Triple A mencoba sebisa mereka, semampunya mereka di sini untuk mengambil lagi, tapi emang semakin sulit ya. Bahkan di momen ketika mereka udah mulai fokus ke B2, B1-nya apa? Yang berdasarkan kerjanya berikutnya keluar, Eva gak bener kena 4. Iya. Berarti sekali lagi 5 nih ya. Saya lagi bisa yuk. Nah. 5 emang urutan gitu guys ya. Emang harus itu ya. Emang gitu ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tidak sesuai urutan ya. Beyond. Oh ada. Ya tadi cuma nggak muncul doang ya. Ternyata ada. Iya, dan oke. Ini udah sulit nih. Ini udah tinggal 3 nyawa. Tadi dia bener-bener udah menghukum langsung Triple A dengan guard missile yang banyak banget dapetnya, dan ya ini kayaknya udah sulit lah. Ini udah sulit banget ya. Ini dan kayaknya udah nggak bisa. Nyawa tinggal 2 juga. Ini ya semampunya aja pakai dari arah nona Triple A mencoba sih, dan kita juga udah mulai ke area pick up juga, dan ya 2 nyawa akan bertahan katanya. Mereka tidak mau respon tapi udah nggak bisa. Dan bala
berarti yang mengunci map yang kedua ini nih Bang. Yes, betul banget Liga ya. Dan ya, satu buah usaha yang luar biasa ditunjukkan oleh